Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan IHSG dan juga kita akan bahas mengenai beberapa saham pilihan yang layak untuk dimasukkan dalam watchlist kita. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan bahas pertama mengenai pergerakan IHSG. Ya, kalau kita lihat IHSG secara jangka panjang, ya, ini garis biru ada garis uptrend lainnya. Namun beberapa saat yang lalu, ya, di sini IHSG pada akhir Maret breakdown di bawah uptrend lainnya. Nah, sejak saat itu kita lihat IHSG membentuk baseline yang baru. Kita lihat di sini garis kuning yang pertama, area kuning yang pertama ini kurang lebih di 5955 ya. Di sini area demand pertama IHSG atau support pertama IHSG. Ya, dan kita lihat sempat 2 kali menjadi support yang cukup kuat. Ya, kita lihat waktu penurunan pertama setelah breakdown, kemudian ada retracement, kemudian ada penurunan lagi, dan kita lihat level ini tetap menjadi support yang dipertahankan oleh IHSG. Nah, kalau kita lihat teman-teman, setelah menyentuh level ini, IHSG pun bergerak dengan pattern yang mungkin agak mudah ya, agak mudah diprediksi. Kalau kita lihat, ini ada resistance sebelumnya, ya kita lihat setelah mantul dari sini, ya dia membentuk sebuah lower high ya, dia membentuk lower high, kemudian retest kembali ke bawah, ya dan kita lihat support ini dipertahankan ya, support ini dipertahankan, kemudian kembali memantul ke atas dan ya titik tertinggi sebelumnya, titik lower high sebelumnya menjadi resisten yang tidak ditembus ya. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi bahwa setelah ada candle ini di atas ini di resisten sebelumnya maka akan ada koreksi. Nah, kemarin di grup sempat kita bahas mengenai skenario bahwa setelah candle ini akan ada retracement ya, akan ada koreksi. Nah, dan kita berharap bahwa koreksi ini akan disertai dengan inflow investor asing lanjutan. Nah, kenapa? Karena kita berharap dalam kenaikannya, ya, kenaikan ini harus disertai dengan inflow investor asing, ya, supaya kenaikan yang terjadi merupakan tanda dari rally yang berikutnya. Ya, jika terjadi kenaikan namun tidak ada inflow investor asing, ya kita bisa katakan ini hanya markup yang sementara untuk kemudian investor asing melanjutkan penjualannya di saham-saham di IHSG. Ya, namun kita lihat nampaknya berjalan sesuai skenario bahwa penurunan 3 hari terakhir ini disertai dengan inflow investor asing. Ya, walaupun sebenarnya jumlahnya nggak besar, namun ya at least ada harapan bahwa ya seperti yang kemarin kita bahas, dia akan membentuk higher low yang baru. Ya kita lihat ini low yang kemarin, kemudian naik membentuk higher low ya. Kalau kita buat seperti ini ya. Nah, kita harap bahwa titik ini menjadi higher low yang baru ya. Kalau kita lihat candlenya merupakan candle reversal ya. Kalau teman-teman udah sering mengikuti harusnya udah tahu ini candle bullish pin bar ya. Ketika uptrend kemudian ada retracement ya. Setelah selesai retracement maka akan muncul tanda-tanda reversal. Salah satu tanda reversal yang paling Mbah sukai adalah ini dia, candle ini ya, candle bullish pin bar yang akan menandakan sebagai titik reversal. Nah, dan ya sebenarnya kita nggak bisa hanya mengharapkan satu candle ini sebagai penentu reversal atau enggak. Kita harus melihat kondisi di saham-saham di IHSG. Apakah kondisinya sama-sama bagus, ya mendukung bagus untuk reversal atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas mengenai saham-saham di IHSG. Namun, ya secara teknikal kita melihat ini merupakan indikasi yang cukup baik ya. Kita lihat ini supportnya, ada retracement, ya muncul ini nih ya, bullish pin bar. Dan lagi-lagi bullish pin bar di support akan menghasilkan reversal. Ya, kemudian di sini resistance sebelumnya retest kembali dan di sini muncul bullish pin bar. Ya, jadi kalau kita melihat IHSG saat ini, ya kita melihat IHSG saat ini, kemungkinan skenario adalah akan ada rebound ya, besok IHSG akan rebound
Ya, mungkin ke area box merah ini, ke area merah ini, ya. Syukur-syukur kalau bisa breakout langsung, ya. Namun jika tidak, nggak apa-apa. Ya, kita harap dia akan membentuk higher low lagi, ya, di medium trendline-nya ini, kemudian baru akan breakout, ya. Breakout, kemudian melanjutkan rally-nya. Nah, tentunya ini skenario yang kita harapkan ya. Namun apakah ini akan terjadi? Ya, lagi-lagi no one can predict the market. Ya, tapi kita bisa sekedar memprediksi, mempersiapkan trading kita, mempersiapkan apa yang harus kita lakukan ketika besok market berjalan. Ya, untuk saat ini skenario Mbah seperti ini ya. Karena ini ada bullish spin bar, maka kemungkinan besar besok akan rebound. Ya, semoga bisa ke area ini lagi ya, ke area resisten kemarin lagi. Ya, setelah itu retrace nggak apa-apa. Ya, tapi kita harapkan masih ada di medium trendline yang baru ini. Ya, nah seperti ini. Ya, ini at least ini skenario dari Mbah. Semoga bisa berjalan dan kita bisa mempersiapkan trading kita. Ya, seperti kalau Mbah tradingnya suka buy on the dip. Ya, jadi kita buy di dip seperti ini ya. Ketika dia retracement, kita beli. Kemudian ketika retracement, kita beli lagi. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita menunggu ketika dia retracement atau pullback, muncul tanda-tanda reversal seperti ini ya. Di situ kita beli dan kita tinggal ikuti rally-nya ke atas. Oke. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalaupun ada pertanyaan, silakan juga tulis di kolom komentar atau boleh tanya-tanya di grup kita di Telegram. Linknya ada di description video ini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai saham-saham di IHSG yang menjadi watchlist kita. Ya. Oke, sebelumnya kita bahas mengenai foreign flow di IHSG. Ya, kita lihat apakah terjadi pembelian atau tidak. Ya, kita lihat seminggu terakhir sejak tanggal 12 ya. Kita lihat cukup ada inflow dari investor asing ya. Kita lihat di Antam hampir 300 miliar, TBIG ya ini saham yang lanjut rally lagi hari ini. Kemudian Era, Telkomsel, ya INDF, ya ini saham-saham blue chip yang kembali dibeli investor asing. PLKM, INDF, ada ACS, ada UNVR, BBNI, ya ada UNTR dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat dari sisi inflow ya cukup banyak saham-saham blue chip yang dibeli oleh investor asing walaupun sebenarnya jumlahnya belum cukup besar. Ya, namun at least ada harapan bahwa saat ini terjadi akumulasi kecil. Ya, dan kalau kita lihat saham-saham yang dijual sebenarnya banyak juga. Ya, kita lihat ada saham banking BMRI ya dan juga saham-saham yang lainnya. Nah, oh ya teman-teman, ini sebenarnya menarik. Sebenarnya saham-saham banking kalau kita lihat saham-saham banking ini kurang begitu menarik ya. Kalau kita lihat BBCA, yang kita lihat inflow-nya cukup kecil ya. Kita lihat ada outflow cukup besar selama bulan 3, bulan Maret, bulan April. Kemudian seminggu terakhir ada inflow, namun jumlahnya ya kita lihat kecil ya. Sama halnya dengan BBRI. Ya, bahkan BBRI kita lihat hari ini outflow lagi. Ya, kita lihat setelah penjualan besar, pembelian kecil, penjualan dan ya kalau kita jumlahkan mungkin hasilnya nol ya. Jadi tidak masuk, tidak akumulasi, tidak distribusi. Kemudian BMRI ini juga malah ada outflow ya. Jadi kalau kita lihat top 3 banking ini kondisinya kurang bagus ya. Tapi kalau kita lihat saham-saham banking bukan second liner tapi saham-saham banking lapis 2 yang selain 3 besar ini, kita lihat misalnya BBTN ya. Nah, kita lihat tanggal 19 kemarin ada inflow yang cukup besar. Ya, kita lihat ini ada bar biru, ada inflow 58 miliar di BBTN. Ya, dan kalau kita lihat chartnya sebenarnya cukup menarik juga ya. Kita lihat BBTN ya masih berada di area support. Ya, ini salah satu yang boleh dimasukkan ke watchlist teman-teman ya, BBTN, karena kita lihat infonya cukup menarik ya. Dilanjutkan dengan penurunan hari ini
tanpa ada distribusi yang besar. Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini ya, ketika ada penurunan kemudian ada tanda-tanda reversal di sana, disitulah kita entry ya. Jangan ketika harganya sudah tinggi kita kejar ya. BBTN terus misalnya lagi kita lihat BTPS ya. Nah, kita lihat ada inflow walaupun ya sebenarnya kecil-kecil cuman at least tidak dalam kondisi distribusi ya. Kemudian misalnya BBNI. Ya, BBNI juga kita lihat ada inflow dalam 2 minggu terakhir. Ya, sempat besar infonya tanggal 9 April ya. Tanggal 9 April, kemudian 3 hari terakhir 15, 16, 19. 3 hari perdagangan terakhir ada info juga. Ya, jadi ini saham-saham banking selain top 3 banking yang kondisinya sebenarnya lebih bagus daripada 3 besar banking. Ya, jadi dalam satu sektor ada saham yang diakumulasi, ada yang enggak. Ya, kita harus pintar-pintar untuk melihat kondisi dari masing-masing saham. Nah, kemudian kita lihat lagi saham-saham lain yang sebenarnya menarik. Kita lihat misalnya ada TPIG ya, TPIG, tapi ini sebenarnya ya kita lihat setelah ada akumulasi sepanjang ini, kita lihat TBIG ya, kita lihat ada akumulasi sepanjang bulan April ya. Kemudian ada retracement pada tanggal 16 dan 19 ya. Ini retracement yang sangat menarik ya. Kenapa? Kita lihat ada penurunan 2 kali namun masih terjadi inflow ya. Artinya ini tanda indikasi kuat bahwa saham ini masih dalam kondisi uptrend ya. Ya, jadi kondisi retracement seperti ini kemarin ya, kita beli di sini ya. Dan sekarang hari ini dia mulai rally lagi. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk entry ketika harganya rally ke atas ya. Sebaiknya kita tunggu kondisinya seperti ini ya. Ketika ada pullback, ada retracement ya, harganya turun tapi disertai dengan akumulasi. Nah, disitulah kita bisa entry. Dan kalau teman-teman bisa lihat ada kenaikan reversal juga sebelum saham ini mulai rally lagi. Ya, selain itu kita lihat ada misalnya Antam ya. Kita lihat saham Antam ya, masih sideways panjang, tapi kalau kita lihat dari sisi ya benermologinya terus terjadi pembelian di saham ini. Ya, kita lihat terus terjadi pembelian di saham ini dan harganya masih sideways. Nah, mungkin teman-teman melihat pattern ini di TBIG juga ya. Kita lihat TBIG ini sebenarnya ada akumulasi ya, akumulasi kecil ya. Selama bulan Maret, bulan 3, akumulasi kecil, sahamnya nggak kemana-mana. Sahamnya sideways saja. Namun bulan 4 tiba-tiba ada akumulasi besar dan sahamnya naik. Nah, mungkin saja ini yang akan terjadi juga pada Antam ya. Ketika sahamnya sideways disertai akumulasi, ya kita tinggal tunggu saja suatu saat akan terjadi pembelian besar disertai dengan kenaikan harga sahamnya. Nah, satu lagi yang kondisinya sama seperti ini adalah saham KRAS. Ya, kalau kita lihat teman-teman, KRAS ya ada akumulasi dan harganya juga masih sideways ya, harga masih sideways. Nah, bisa saja ya jika akumulasi ini terus berlanjut, maka suatu saat ketika market maker-nya ingin menaikkan harga akan ada inflow yang lebih besar dan harganya akan mulai dinaikkan. Jadi itu beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Dan sebenarnya saham-saham blue chip lain masih banyak yang menarik ya. Misalnya tadi banking sudah kita bahas, kemudian ada lagi misalnya TLKM INDF ya. TLKM ya. Ini sama kondisinya ya. Inflow atau akumulasi yang terus terjadi ya, akumulasi tapi harganya masih sideways ya. Harganya masih sideways. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya INDF ya, INDF ya, ada akumulasi dan harganya ya bisa kita bilang masih sideways ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman beberapa saham yang
menarik. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman untuk update-nya teman-teman jangan lupa untuk join grup Telegram kami di description di video ini dan akan banyak saham-saham yang kita update di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya.